terkait dengan permasalahan yang kita bicarakan hari ini, memang framingnya tidak bisa semata-mata hanya perkataan Panji Gumilang di media. Tapi memang harus dilihat secara mendasar dan secara umum bahwa ini ada terkaitan jelas antara dirinya sebagai pemimpin pesantren dan Panji Gumilang sebagai pemimpin NII. Dari situ kita bisa lihat dari mana dasarnya ini, karena ini semua menjadikan berdasar pada bukti. Pertama, hasil penelitian MUI yang dikuatkan oleh Litbang Departemen Agama tahun 2002. Hasilnya adalah ajaran NII itu menyimpang. Permasalahannya bahwa sholat pada Mekah ada harakah kurban Ramadan yang diwajibkan, yang diambil juga alat dari saksi maupun majalah-majalah Al Zaitun. Lalu hubungan NII dengan KW9 dengan Mahat Al Zaitun terdiri dari 3. Pertama, historis, bahwa ini adalah NII era Kartosuwiryo selesai tahun 62, diteruskan kemudian seperti Gus Najib bilang sampai Panji Gumilang, dan Panji Gumilang adalah pimpinan NII memiliki programnya salah satunya adalah tarbiyah, pembentukan Mahat Al Zaitun. Salah satunya ya, dari sekian banyak program. Kedua, secara kepemimpinan, pemimpin NII yang bernama Abu Ma'arik alias Samsul Alam alias Abdus Salam Panji Gumilang adalah mudir Mahat Al Zaitun, pemimpin Yayasan Pesantren Indonesia tahun 2005 dan pendirinya. Jadi dua-duanya orang yang sama, tapi ada di permukaan sebagai pemimpin Al Zaitun, di bawah sebagai pemimpin NII. Yang ketiga adalah finansial. Dari mana uang itu muncul? Tiba-tiba ada sebuah gedung besar di tengah-tengah hutan. Itu bisa dalam waktu 3 tahun begitu megahnya. Padahal dia bukan Bandung Bondowoso. Dari mana dia bisa melakukan itu semua dan dari mana uangnya? Ini kan yang tidak pernah diungkap. 1.200 hektar. 1.200 hektar. Itulah kemudian diungkap bahwa semuanya adalah dari jaringan NII yang bergerak di bawah tanah. Seperti Ibu Leni bilang, itulah jaringan teritorial. Itu fakta tahun 2002-2003. Ada lagi faktanya, ada bahwa NII jelas-jelas dianggap makar dan vonisnya tahun 2008 ketika polisi Polda Jabar melakukan penindakan kepada 36 orang NII yang sedang melakukan baiat. Vonisnya makar 2008. Cuma tidak diteruskan bahwa itu sampai ke Al Zaitun. Jelas pemimpinnya Panji Gumilang. Ada dalam proses tadi. 2011 di Semarang juga dilakukan. Jelas kena pasal makar. Yang ditangkap adalah komandan wilayah atau gubernur wilayah Jawa Tengah yang bernama Totok Dwi Hananto. Setelah keluar penjara 4 tahun, Totok Dwi Hananto masih menjadi pembicara tahun 1444, tahun ini nih Hijriah ini, 1 Muharram di Al Zaitun. Sebagai koordinator wilayah judulnya, tapi dalam NII namanya Gubernur Komandan Wilayah 2 Jawa Tengah. Itu ada di videonya sekarang. Masih ada hubungannya karena memang NII dan Al Zaitun satu barang yang sama. Nah, kalau kita lihat di situ, bagaimana kemunculnya Al Zaitun ini dan siapa Panji Gumilang dalam menyampaikan informasi yang viral tadi, sebenarnya dia yang mengadres itu semua untuk kalangan internal, untuk jamaah NII. Tapi itu ketika menjadi konsumsi masyarakat umum, perkaranya seperti ini, terlalu banyak permasalahan. Itu hanya untuk NII. Kenapa itu terjadi? Tadi Ibu Leni bilang, kondisinya Mekah tidak sholat. Doktrin NII ketika dipimpin oleh Panji Gumilang, tepatnya tahun 91, Panji Gumilang menjadi Gubernur Komandan Wilayah, Mudabbir bin Yabah, pejabat sementara. Tahun 91, ajaran Isa Bugis itu menafsirkan dengan tauhid mabadi salasah namanya, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Rububiyah diartikan hukum, mulkiyah diartikan tempat, uluhiyah diartikan umat. Artinya kalau ada hukum, ada tempat, ada umat, itulah darul Islam, itulah negara Islam. Berquran bagi mereka adalah bernegara.